Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, Bang Kodari tadi juga Mas Budi sudah menyampaikan mengenai negara kesatuan dan juga kok dari gara Piala Dunia gubernur beda suara sama presiden. Ini juga mencerminkan adakah juga ketegangan antara Pak Jokowi, Ganjar Pranowo dan juga PDIP. Ini kan sama-sama kader. Ada agenda politik dalam negeri juga. Ya. Jadi kenapa kemudian ini menjadi luka emosi bagi Pak Jokowi? Pertama, memang program Piala Dunia ini kan udah dipersiapkan dengan sangat lama ya dan memakan waktu dan energi yang luar biasa begitu. Lalu ya para kepala daerah yang menjadi host ini juga udah pada tanda tangan. Ya. Nah, yang ketiga saya kira penting tadi diangkat oleh Mas Budi Aris Setiadi bahwa ini kan gubernur ya dalam konteks negara kesatuan gitu. Bukan negara federal. Kalau negara federal seperti Amerika, presiden ngomong A, gubernur ngomong B, itu barangkali sesuatu yang biasa. Karena kan dudukannya sama negara. Tapi kalau negara kesatuan kan urutannya itu kan hierarkis gitu ya, antara presiden, gubernur, bupati, wali kota. Yang kedua, memang dalam undang-undang dasar kita kan sudah disebut bahwa urusan luar negeri itu wilayahnya pemerintah pusat gitu, bukan pemerintah daerah. Jadi saya kira ini nabraknya memang nabrak dari emosi, nabrak dari program, nabrak juga dari format negara kita gitu. Makanya kemudian ini istilahnya dalam lah. Saya belum pernah melihat Pak Jokowi se-eksplisit itu. Kecewa, saya sedih. Tapi Iwayan Koster dan Ganjar Pranowo katanya kan menjalankan perintah dari partai, dari Bu Mega pimpinannya. Pada titik ini juga kita melihat bahwa ya PDI Perjuangan, partai politik, Bu Mega ketua umum misalnya, lalu Pak Jokowi itu adalah orang PDI Perjuangan, tapi beliau juga adalah seorang presiden gitu yang punya pikiran mengenai apa yang baik bagi bangsa dan negara. Program-program yang harus dilakukan, misalnya menganggap bahwa kalau Piala Dunia dilaksanakan di sini, maka bisa membawa negara Indonesia ke kancah internasional. Jadi ada beda prinsip gitu, Bang Kodari? Dari pidatonya Pak Jokowi saya membaca begitu. Pak Jokowi jelas-jelas mengatakan bahwa olahraga jangan dicampur politik. Sementara kelihatannya dari PDI Perjuangan tidak memisahkan politik dengan olahraga. Mengatakan kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Jadi menurut saya ya inilah dinamika antara aktor, satu presiden, satu partai politik begitu, yang kebetulan presiden ini berasal dari partai ini, tetapi masing-masing punya prinsip dan punya pemikiran yang berbeda satu dengan yang lain. Mas Budi, kalau dari Projo sendiri melihat nggak sih ada indikasi perbedaan prinsip antara Presiden Joko Widodo dengan PDIP? Saya pikir enggak, ini kan cuma dinamika aja dalam cara memandang sebuah persoalan. Dan kami juga tidak mau memperuncing perbedaan-perbedaan yang terjadi. Dan itu normal aja lah dalam bernegara. Tetapi kan kita paham semua argumen yang disampaikan PDI Perjuangan adalah mengenai konstitusi. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa ini kan negara kesatuan Republik Indonesia, di mana pemerintahan kita ini kan satu komando secara hierarkis gitu loh. Jadi menurut hemat kami ya kita bisa memahami perbedaan pendapat itu, termasuk titik berangkat, argumen, titik pijaknya, tapi juga sekaligus kita juga harus mengingatkan banyak pihak gitu loh. Negara kita ini negara kesatuan Republik Indonesia loh. Mas Budi, dengan dinamika yang ada, dengan gestur-gestur kira-kira yang banyak juga ditangkap oleh publik, kayaknya Pak Jokowi sekarang lebih cenderung mendukung Pak Prabowo gitu. Gimana sikap Projo, Mas? Ya kami ini kan sejak tanggal 28 Agustus 2022 kan sepakat menggelar yang namanya musyawarah rakyat. Itu menindaklanjuti perintah Pak Presiden Jokowi untuk kita kembali mendengarkan suara rakyat, menyerap lagi aspirasi rakyat, sehingga kita menggelar musyawarah rakyat sejak dibuka pertama kali di Bandung 28 Agustus 2022. Dan hingga kini kami sudah menyelesaikan di 30 provinsi di seluruh Indonesia, dan puncak musyawarah akan kita selenggarakan 21 Mei 2023 di Istora Senayan Jakarta, sekaligus bertepatan dengan 25 tahun reformasi. Dan itu kan tahapan-tahapan yang kita lakukan. Gitu. Tahapannya nanti 21 bahwa Mei. Kami juga menyadari, kita juga menyerap dari hasil yang terjaring, terdengar, terserap di musrah itu, ya nama-nama yang beredar, mulai nama Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Erlangga juga. Karena Pak Erlangga juga cukup signifikan dalam hasil musrah. Nah kalau dari kondisi yang ada, Projo diminta sarannya oleh Pak Jokowi antara Prabowo dan Ganjar, sikap Projo gimana, Mas Budi ngasih jawabannya? Kita ikut aja perintah Bapak. Semua kan ada plus minusnya. Baik yang terbuka maupun tertutup. Kalau kalkulasi ini kan nggak boleh terbuka juga, karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari pertimbangan strategis dan taktis yang memang
juga harus dikalkulasi gitu loh. Kita optimis bahwa dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi dari Pak Jokowi, maka restu atau katakanlah endorsement, walaupun presiden nggak mungkin melakukan itu secara terbuka dan terang-terangan, itu akan mempengaruhi hasil gitu. Saya optimis itu. Pokoknya jadi pemerintahan yang berhasil itu punya kemewahan bahwa yang beliau dukung pasti akan menang, begitu loh. Kita optimis kok. Iya, Projo ikut perintah Bapak, Bang Kodari. Tapi kalau KIB, KIR kemarin udah ketemu, katanya ada pertemuan juga membahas bagaimana agenda politik selanjutnya. Kalau Pak Jokowi milih Pak Prabowo, kira-kira juga siapa yang mendampingi gitu? Kan di sini banyak partai politik ya. Partai politik, ada ketua umum yang juga punya aspirasi, misalnya seperti di PKB ada Caimin, ada di Golkar, ada Erlangga Hartarto, ada PAN, ada P3 begitu. Saya kira biasanya kalau ada banyak partai politik yang mendukung satu calon presiden dan masing-masing punya keinginan untuk jadi wakil, maka nanti bolanya akan muntah kepada calon non partai gitu loh. Di luar koalisi itu dong berarti? Di luar partai politik ya, di luar partai politik. Nah pada titik itu kita bisa melihat misalnya nama-nama yang juga dekat dengan presiden tapi bukan orang partai, seperti misalnya Pak Erick Thohir, kemudian mungkin Pak Bahlil Lahadalia, Pak Basuki Menteri PUPR gitu ya. Dan nama-nama lain pokoknya yang kira-kira bukan partai politik tapi dekat dengan Pak Jokowi, menurut saya itu nama yang potensial untuk digandeng. Kenapa dekat dengan Pak Jokowi itu penting? Ya pertama balik lagi apa yang disampaikan oleh Budi Ari, bahwa ini adalah representasi dari keberlanjutan pembangunan. Jadi keberlanjutan itu pesannya bukan hanya datang dari sang calon presiden tapi juga harus dari sang calon wakil presiden. Dan tentunya yang presiden juga istilahnya punya kenyamanan, sudah biasa kerjasama sehingga mengerti apa yang dikerjakan oleh presiden. Dan presiden kira-kira ya yakinlah bahwa kalau orang ini nanti akan terpilih, dia akan meneruskan pembangunan yang ada. Berarti keputusan dari Presiden Jokowi menjadi keputusan yang cukup dan sangat penting dong, Bang Kodari? Menurut saya sangat penting ya. Balik lagi, bahwa Pak Jokowi ini ya walaupun tidak secara formal dan tidak mungkin secara formal mendelegasikan dukungan kepada calon tertentu, tetapi pasti beliau sebagai seseorang yang manusiawi ya, pasti punya pemikiran dan penilaian siapa yang dianggap mampu, siapa yang dianggap akan melanjutkan gitu. Dan balik Pak Jokowi ini kalau orang mengatakan ini lemdak, udah lemah, salah kalau menurut saya. Karena Pak Jokowi ini sampai dengan hari ini tingkat kepuasannya itu tinggi di atas 70% gitu. Yang kedua, Pak Jokowi punya pengaruh politik yang sangat kuat ya, sangat besar kepada berbagai elemen yang ada. Yang jelas begini sih, kalau misalnya ada sinyal dari Pak Jokowi, salah satu mesin politik yang penting yaitu para relawan, termasuk dalam hal ini Pak Budi Ari Setiadi, itu akan membantu mendukung. Kelebihan Pak Jokowi dibanding dengan calon presiden yang lain adalah Pak Jokowi ini punya sekian puluh, sekian ratus relawan yang sudah muncul 2014-2019 dan sampai sekarang itu masih aktif gitu loh, masih aktif. Dan itu adalah salah satu mesin politik yang penting fungsinya untuk program pemenangan gitu. Jadi ada tingkat kepuasan, ada relawan ya, dan ada hal-hal lainnya yang membuat Pak Jokowi itu menurut saya tetap menjadi variabel penentu paling besar terhadap konstelasi politik presiden yang akan datang. Mas Budi Ari, Projo nanti punya agenda penting 21 Mei meneruskan agenda musra tadi. Ini juga nanti kita akan tunggu bersama, tapi sikap Projo sampai sejauh ini tetap ikut bagaimana kata Pak Jokowi saja, entah itu Prabowo, entah itu Ganjar? Jadi arahan Pak Jokowi adalah bagaimana mencari pemimpin yang dicintai rakyat, pemimpin yang mau dekat dengan rakyat, dan pemimpin yang mau meneruskan legasi dan program-program pencapaian Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi dalam 9-10 tahun terakhir ini. Jadi itu ternyata kriteria dari Presiden Jokowi. Dan kalau dikaitkan dengan sepak bola. Jadi intinya, halo. Iya, Mas Budi. Jadi intinya begini loh, kita jangan lupa Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan, Pak Erlangga itu Menteri Perekonomian, Bang Zulkifli Hasan itu Menteri Perdagangan, Caimin sebagai Wakil Ketua DPR, kan semua di dalam pemerintahan Pak Jokowi, termasuk yang di P3 gitu loh. Satu jadi visi berarti maksudnya. Maksudnya gini loh, semuanya ini kan dalam
dalam kantong pemerintahan saat ini, sehingga mereka lebih punya pengalaman dan harus kita angkat jempol untuk seluruh pemerintahan ini, terutama dalam kepemimpinan Pak Jokowi, kita mampu mengatasi dan memanage masa pandemi COVID-19 ini dengan baik, itu loh. Dari mulai isu kesehatan sampai ekonomi. Jangan lupa loh, ekonomi kita termasuk yang terbaik juga di masa pandemi COVID-19 gitu. Tadi dari selain pandemi itu sendiri. Jadi dari Projo tadi sudah menyampaikan nama-namanya, walaupun Pak Ganjar tadi nggak disebut. Setahu saya ini tanpa mendahului ya tuan rumah ya, memang nama-nama ini sebetulnya relatif kurang lebih aja di musrahnya Projo itu. Ada yang Prabowo unggul, ada yang Airlangga unggul, ada yang kalau yang Ganjar unggul ada gitu. juga. Sehingga ketika hasilnya ini gado-gado, maka keputusannya dikembalikan pada Pak Jokowi. Pinter ini Mas Budi Ari. Karena Pak Jokowi sudah punya kriteria dan syaratnya masing-masing. Baik, terima kasih Bang Kodari, Mas Budi Ari sudah bergabung bersama kita siang hari ini dalam diskusi kita yang menarik. Kita nanti akan tunggu agenda Projo di 21 Mei dan juga keputusan dari Presiden Joko Widodo.